Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan semangat selalu. Pada kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang seni patung. Seni patung merupakan salah satu bagian dari jenis karya seni rupa. Dari segi bentuknya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu satu, karya seni rupa 2 dimensi, yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi. Sedangkan karya seni rupa 2 dimensi, yaitu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar bersifat datar. Contohnya, A. Seni lukis, seni kaligrafi, B. Seni fotografi, seni relief, dan lain-lain. Karya seni rupa 3 dimensi yaitu karya seni rupa yang bentuknya terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki volume. Dapat dilihat dari segala arah. Contohnya, 1. Karya seni patung, 2. Aneka kerajinan keramik, dan lain-lain. Berikutnya adalah teknik-teknik pembuatan patung. 1. Teknik membutir, 2. Teknik memahat, 3. Teknik mencetak, 4. Teknik konstruksi. Teknik membutir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya butir dan pisau sudik. Bahannya tanah liat dan lilin plastisin. 2. Teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya pahat dan palu, amplas. Bahannya kayu dan batu. 3. Teknik mencetak dibedakan menjadi 2, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alatnya cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Bahan semen, bib, fiberglass. Emas, tembaga, perunggu, perak dengan cara dicairkan terlebih dahulu. 4. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat, rangka bangunan atau meja putar. Bahan, tanah liat, plastisin, semen, atau gip. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan atau membuat rancangan karya seni patung. Merancang atau membuat patung, langkah kerjanya: 1. Membuat sketsa, 2. Memilih alat dan bahan, 3. Memilih teknik pembuatannya. Sketsa yaitu membuat rancangan awal secara keseluruhan bentuk, namun masih tipis goresannya. Baik teman-teman, yang kedua, memilih alat dan bahan. Dalam proses ini, alat yang dipergunakan harus sesuai dengan karakteristik bahannya, atau sebaliknya. Misalnya, jika bahannya kayu dan batu, maka alat yang cocok digunakan adalah pahat dan palu, terus amplas. 3. Memilih teknik pembuatannya. Bahan yang lunak
maka tekniknya butir dan cetak. Tapi jika bahannya keras, maka gunakanlah alat pemahat dan palu. Baik teman-teman sekalian, sekarang bagaimana cara memberi warna pada karya seni patung? Teknik pewarnaan patung. Dalam mewarnai patung secara garis besar ada dua macam, yaitu satu teknik akuarel, dua teknik plakat atau menutup atau memblok. Teknik akuarel sifat warnanya tipis atau transparan, sedangkan teknik plakat memberi warna yang sifatnya menutup. Bahan catnya biasanya kental, sehingga menghasilkan warna yang pekat dan tebal. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa contoh alat untuk membuat patung. Coba perhatikan, ini adalah alat sudip atau pisau sudip, kemudian butsir. Butsir pada gambar tersebut seperti kawat yang dibuat lengkung. Sedangkan pisau sudip itu ada yang lancip, tajam, ada yang tajamnya itu datar. Ada juga yang pisau sudip yang seperti obeng, ya. Ini adalah jenis-jenis alat untuk membentuk, mengukir, ya, atau memahat patung yang terbuat dari tanah liat. Bisa jadi ini juga merupakan alat untuk membuat ornamen. Bisa ornamen keramik, ya, bisa juga ornamen patung yang masih basah tanah liatnya. Maka teman-teman bisa menggunakan ini semua, ya. Dengan demikian karya seninya menjadi indah dan menarik. Baik, ini adalah gambar palu dan alat pemahat. Semestinya alat pemahatnya memiliki mata pahat yang beraneka ragam. Tapi ini sebagai perwakilan bahwa dalam teknik memahat, dua inilah alat yang paling utama, ya. Pertama pahat, yang kedua palu untuk mengukir, ya, berbagai macam benda-benda yang keras. Bisa juga untuk membuat ukiran yang bahannya dari kayu, seperti ukiran yang sangat terkenal, yaitu ukiran. Baik teman-teman, sekarang kita ingin mengetahui beberapa contoh fungsi patung. 1. Patung religi. Patung religi adalah jenis-jenis patung yang selain memiliki estetika tinggi, juga bertujuan untuk ritual kegiatan keagamaan. Jenis patung ini juga memiliki makna religius. Sejarah patung yang bersifat religius terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim, Azar, bekerja membuat patung untuk disembah. Sedangkan Nabi Ibrahim mengajarkan ketauhidan atau memberantas kemusyrikan. Baik teman-teman, yang kedua, patung monumen. Patung monumen adalah jenis patung yang dibuat untuk peringatan sebuah peristiwa atau kejadian yang bersejarah. Patung monumen juga dibuat untuk mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam suatu bangsa atau negara. Contoh, lihat gambar kedua contoh. Pertama, patung torso Ismail Marzuki. Yang kedua, patung Bapak Proklamator, yaitu Soekarno dan Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Baik teman-teman, 3. Patung arsitektur. Patung arsitektur adalah jenis-jenis patung yang memiliki nilai estetika dan berfungsi untuk menopang suatu konstruksi bangunan. Patung arsitektur mengutamakan kekokohan dan detail-detail keindahan guna memanjakan mata bagi yang memandangnya. Baik, yang keempat, patung dekorasi. Patung dekorasi adalah jenis-jenis patung yang biasanya berfungsi untuk menghias suatu bangunan atau suatu tempat. Patung dekorasi juga bisa ditemukan
terletak di sebuah taman, baik taman pribadi maupun taman umum. Tujuannya untuk mempercantik atau memperindah pemandangan di sekitarnya. Contohnya, perhatikan gambarnya. 5. Patung seni. Patung seni adalah jenis patung yang dibuat dengan tujuan murni untuk estetika. Artinya, fungsi patung seni murni untuk dinikmati keindahannya dari segi bentuk dan maknanya bagi yang memahaminya. Patung seni bisa ditemukan dalam pameran-pameran kesenian, di museum, atau di sebuah gedung dan tempat-tempat penting. Baik teman-teman. Nah, patung kerajinan. Patung kerajinan adalah jenis patung yang murni diproduksi untuk tujuan konsumerisme. Artinya, patung kerajinan adalah patung yang diperjualbelikan secara bebas dengan berbagai tujuan, baik untuk hiasan rumah, taman, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh-contoh gambarnya seperti itu. Silakan diperhatikan. Baik teman-teman sekalian, marilah sebelum acara pembelajaran ini diakhiri, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.